Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, alhamdulillah. Hari ini jumpa lagi kita dalam pembelajaran tematiknya. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Siapkan bukunya, tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Dan hari ini masuk ke subtema 4 ya, bermain di tempat wisata. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah ada Beni kemarin ini ya, yang sedang berwisata. Mereka berwisata ke pantai dan di sana mereka bermain layang-layang. Ini Beni berwisata bersama teman sekolahnya nih. Masih di tempat wisata, ini ada pada halaman 181. Ada percakapan Beni dengan temannya nih. Kata si Beni, di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Kemudian temannya menjawab, wah ide yang bagus Beni. Selanjutnya, aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat Beni? Kata si Beni masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Kemudian kata si Beni, alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna dan lainnya. Nah, ini kurang lebih Beni ingin membuat figura nih atau bingkai foto yang terbuat dari bahan alam. Kurang lebih seperti ini ya bingkai fotonya si Beni nih. Terbuat dari kerang, kemudian bisa juga dari yang lainnya daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan jangan lupa alat yang dibutuhkannya yaitu lem dan kertas karton. Selanjutnya, di sini ada pada halaman 188, Ayah berlatih. Berdasarkan pengamatan, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nih, sudah ada beberapa gambar di situ. Gambar-gambar ini kurang lebih yang ada di pantai nih. Jadi anak-anak diminta untuk memberikan tanda checklist atau tanda centang untuk benda yang tetap. Dan ini menjadi tugas pertama anak-anak ya pada halaman 188. Pembahasan berikutnya ini ada pada pembelajaran 3, halaman 193 nih. Sudah ada gambar di situ. Dari pantai kemudian liburannya dilanjutkan menuju taman kota katanya nih. Beni bermain ayunan di taman kota. Tuh anak-anak bisa lihat ya gambarnya. Sudah ada gambar Beni dan teman-temannya sedang bermain ayunan bersama-sama tuh. Ayunannya ada berapa sih tuh ya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayunan dan mereka bermainnya bersama-sama dan bergantian nih, tidak berebutan. Nah, kata bu gurunya, bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Kemudian murid-muridnya menjawab, hore. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Tuh, bisa dilihat ya gambarnya ya. Sudah ada gambar ayunan di situ. Lakukan pengamatan sederhana berikut.
Keragaman benda pada ayunan. Bisa dilihat alat dan bahan. Tertulis di situ tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Petunjuknya, 1. Amatilah alat dan bahan satu persatu. Jadi anak-anak diminta untuk melihat tali ayunannya, tempat duduk ayunannya, dan tiang ayunannya tuh. Setelah diamati, yang kedua, isilah titik-titik di bawah. Jadi ada di sini 3 pengamatan, nanti anak-anak bisa ditulis nama benda. Yang pertama yaitu tali ayunan, kedua tempat duduk, dan yang ketiga itu tiang ayunan. Dan diminta nih untuk menulis ciri benda dan bentuk bendanya. Apakah benda tersebut termasuk ke dalam benda padat, cair, atau gas ya. Tulis dan jangan lupa kesimpulannya. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa apa nih? Ketiga benda ini, tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan masuk ke dalam wujud benda apa? Ya nak ya. Dan ini menjadi tugas keduanya anak-anak pada halaman 197 sampai 198. Insya Allah ini mudah ya. Selanjutnya ada percakapan di sini. Kata temannya Beni, "Beni, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai." Kemudian Beni menjawab, "Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya." Nah, ini juga termasuk bahan alam yang bisa digunakan nih untuk membuat prakarya, yaitu pasir pantai ya. Setelah tadi ada kerang, ada biji-bijian, dan daun kering, dan sekarang ini giliran pasir pantai nih. Kurang lebih nanti seperti ini nih Beni membuatnya nih. Kerajinan yang terbuat dari pasir pantai. Selanjutnya, ini ada pada halaman 202 ya. Sudah ada teks di situ, kita baca dengan cermat. Katanya, tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Kemudian temannya menjawab tuh si Beni, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Kemudian bu gurunya datang nih, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya Bu? Nah bu gurunya menjelaskan nih. Caranya mudah kok. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi, bisa dilihat situ ya. Nah, ini kan soalnya ya, 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita hitung pembagian 72 dibagi 9 dulu nih. 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Kemudian ditulis di situ 8 dibagi 2. Nah, 2 itu soalnya tuh, soal yang terakhir, soal pembagian terakhir. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 bagi 9 bagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, di sini Ayo berlatih pada halaman 203 ada soal 1 sampai 5. Soal pembagian berturut-turut 3 bilangan ini ya. Anak-anak bisa membagi bilangan pertama dan bilangan kedua dulu. Hasilnya ditulis, kemudian baru dibagi dengan bilangan yang ketiga. Untuk memudahkan, anak-anak bisa lihat nih tabel perkalian. Kalau bisa di-print, baiknya di-print ini ya tabel perkaliannya. Sekaligus nanti anak-anak bisa untuk media menghafal perkalian di rumah. Ini menjadi tugas ketiganya anak-anak pada halaman 203, 5 soal. Cukup sekian pembelajaran hari ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.